Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, beberapa tahun terakhir ini marak sekali digaungkan tentang self love di media-media sosial. Self love di sini artinya adalah mencintai diri sendiri. Pada zaman Rasulullah, mencintai diri sendiri pun pernah diceritakan dalam percakapan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Pada suatu hari, Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Rasulullah pun menjawab, "Belum cukup, wahai Umar. Belum cukup di sini artinya adalah belum cukup kamu mencintai Rasulmu kecuali diri kamu sendiri." Kemudian Umar bertanya, "Lalu bagaimana ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Katakanlah, aku mencintaimu lebih dari apapun termasuk diriku sendiri." Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun termasuk diriku sendiri." Apabila Umar bin Khattab telah mengatakan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Rasulullah, maka apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu adalah perasaan cinta yang bukan hanya dilafalkan melalui lisannya, namun benar-benar tulus dari hatinya. Mencintai diri sendiri pun dijelaskan dalam hadis Arba'in ke-13 yang berbunyi, "An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ruwahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman semua, percakapan Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan juga hadis Arba'in ke-13 ini termasuk anjuran kita untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi wajar jika self love di sini sangat digaung-gaungkan termasuk di media sosial. Dalam hal ini, self love yang artinya mencintai dirinya sendiri adalah mencintai diri kita dengan berkesadaran yang baik dan benar. Mencintai diri kita yang sesuai dengan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita memaknai mencintai diri kita sendiri itu asalkan diri kita nyaman, asalkan diri kita bahagia, kita bisa melakukan apa saja tanpa kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Seringkali apa yang kita lakukan itu hanya menuruti hati kita, bukan dengan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam mencintai diri kita sendiri, di sini kita juga akan berhubungan dengan orang lain. Sehingga dalam mencintai diri sendiri itu bagaimana cara membahagiakan diri kita sendiri dengan penerimaan kelebihan dan kekurangan kita yang juga tidak mengganggu kebahagiaan orang lain. Teman-teman semua, apa yang kita ketahui tentang self love atau mencintai diri kita sendiri erat kaitannya dengan diri kita yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita sebagai manusia mempunyai 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani, kemudian unsur rohani, dan yang ketiga adalah unsur akal. Apabila dalam tubuh kita ketiga unsur tersebut tidak seimbang, maka dalam mencintai diri sendiri itu kita tidak akan bisa menggapainya. Apabila 3 unsur tadi tidak dilakukan dengan seimbang, maka dalam diri kita pun tidak bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semua, pernahkah kita melihat orang yang tunawisma, orang yang tidak punya rumah, orang yang gelandangan di jalan,
Atau pernahkah kita melihat dalam tanda kutip orang dalam gangguan jiwa atau orang gila? Kita merasa bahwa mereka kelihatan baik-baik saja, mereka kelihatan sehat-sehat saja, padahal makanan setiap harinya tidak bisa terjamin kebutuhan gizinya. Mungkin ia juga tidak berolahraga, kebutuhan rohaninya juga mungkin ia tidak terpenuhi. Tidak seperti kita yang bisa berkumpul dengan keluarga, yang bisa melakukan beribadah setiap harinya. Tapi nyatanya mereka terlihat sehat-sehat saja. Namun, adakah dari kita yang ingin seperti mereka? Gelandangan di jalan, bahkan ia sendiri tidak tahu kemana ia harus pulang, kemanakah keluarganya. Teman-teman semua, orang yang sedang dalam gangguan jiwa ataupun orang gila, sesungguhnya ia mempunyai beban tersendiri di dalam hatinya. Beban yang terasa berat, masalah yang bertumbuk-tumbuk setiap harinya yang ia tidak bisa menyelesaikannya, sehingga membuat dirinya itu depresi berat. Sehingga unsur rohaninya yang sudah tidak seimbang membawanya ke akal yang dia tidak bisa berpikir secara sehat, kemudian jasmaninya juga tidak terkondisi. Kita bisa melihat beberapa dari mereka yang tinggal di jalan, pakaiannya mungkin tidak pernah ganti setiap harinya, mungkin mandi pun setiap hari tidak bisa ia lakukan. Bahkan yang paling miris lagi adalah anak-anak remaja yang sekarang yang bergaul dengan anak pang. Kita tahu anak-anak remaja yang masih membutuhkan pendidikan, ia tidak tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri, sehingga ia lebih memilih kenyamanan yang ia rasa itu membuat ia bahagia. Padahal saya tahu di dalam lubuk hatinya ia ingin sekali seperti kita yang bisa berkumpul dengan keluarga dan juga berkumpul dengan teman-teman sebayanya, menikmati kehidupan yang sempurna. Teman-teman semua, itulah mengapa pentingnya diri kita dalam melengkapi 3 unsur. Unsur jasmani, unsur rohani, dan juga unsur akal. Sudah semestinya kita menyatukan 3 unsur tersebut agar diri kita mampu melewati tahapan demi tahapan dalam hidup ini. Teman-teman semua, berbicara tentang self-love atau mencintai diri sendiri, siapa sih yang paling berhak bertanggung jawab untuk diri kita? Ya, jawabannya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang paling berhak bertanggung jawab tentang diri kita, keseharian kita, kita mau seperti apa, kita mau memilih yang bagaimana, kitalah yang paling berhak bertanggung jawab untuk diri kita. Di dunia ini, kita sendirilah sebagai tokoh utama yang telah diskenariokan Allah sesuai dengan alur cerita masing-masing, di mana setiap individu itu berbeda dalam menghadapi setiap permasalahannya. Dan tentu saja hanya diri kita sendiri yang nantinya tetap akan bertanggung jawab penuh untuk diri kita. Lalu bagaimana cara kita bertanggung jawab dalam mencintai diri kita sendiri? Bagaimana sih diri kita sendiri itu harus kita cintai? Di sini ada beberapa poin penting tentang mencintai diri kita sendiri. Poin yang pertama adalah bersyukur. Jika pada hari ini kita masih bisa menghirup nafas dengan segar, jika hari ini kita masih bisa merasakan makan, jika hari ini kita masih bisa merasakan rasa pahit, rasa manis, bersyukurlah. Bahkan hari ini pun kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk pergi ke sekolah. Kita masih bisa diberikan pekerjaan oleh Allah. Bersyukurlah. Karena di luar sana ada beberapa dari kita yang ia tidak mempunyai pekerjaan, yang harus mencari-cari pekerjaan. Bahkan kita pun harus banyak bersyukur apabila kita mempunyai tempat kerja yang nyaman, tempat kerja yang menyenangkan, rekan kerja yang mendukung untuk kebaikan kita. Bahkan kita harus sangat bersyukur apabila kita punya lingkungan kerja yang sangat islami. Itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri.
apapun anugerah yang diberikan oleh Allah, syukurilah. Poin yang kedua adalah menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kita untuk mencintai diri kita sendiri, maka kita harus tahu dulu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Boleh kok kita membuat list beberapa hal tentang kelebihan kita, kemudian kita juga membuat list beberapa hal tentang kekurangan kita. Mengapa demikian? Kita harus tahu potensi mana yang harus kita kembangkan dan kekurangan apa yang harus kita perbaiki. Dengan kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan bisa belajar mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu sebenarnya tidak tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita merasa kesusahan atau kita merasa terlalu agresif atau apapun itu, sehingga kita itu belum bisa memahami orang lain begitu. Mungkin itu disebabkan karena kita belum tahu atau belum bisa menyayangi diri kita sendiri dengan kita belum tahu kekurangan dan kelebihan kita. Dalam menerima kekurangan diri kita, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menerima kekurangan kita dan kita bisa belajar menjadi yang lebih baik dari kekurangan kita. Apalagi dalam ketika menghadapi permasalahan. Setiap orang tentu akan mengambil sikap yang berbeda-beda ketika mengambil permasalahan dan memutuskan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan setiap individu mempunyai pola asuh yang berbeda dari orang tuanya, lingkungan yang berbeda ketika masa kecilnya. Di mana kita diasuh, di lingkungan mana kita tumbuh, itulah yang akan menentukan bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Hal tersebut bisa diminimalisir agar kita tetap mempunyai kesadaran yang baik, asalkan kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Poin yang ketiga dalam mencintai diri sendiri yaitu melakukan evaluasi diri. Apabila kita sudah bersyukur, mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, maka selanjutnya adalah mengevaluasi diri sendiri. Kita bisa melakukan evaluasi tersebut dengan menuliskan, aku sudah melakukan hal yang seperti ini untuk kebaikanku, dan ternyata aku masih melakukan seperti ini di kekuranganku. Mengevaluasi diri sendiri bertujuan untuk menjadikan diri sendiri menjadi yang lebih baik setiap harinya, setiap tahunnya. Poin yang keempat adalah memberikan reward kepada diri sendiri. Apabila kita sudah bersyukur, mengetahui kelebihan dan kekurangan, mengevaluasi diri, sudah saatnya kita mengapresiasi diri kita sendiri. Kita sudah sampai sejauh ini loh, ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, kita sudah mau bersyukur, menerima musibah dari Allah, kemudian kita mau mengevaluasi diri, sehingga reward itu layak kita berikan untuk diri kita. Memberikan reward kepada diri sendiri untuk jasmani kita, bisa kita lakukan dengan kita membeli sesuatu yang sehat gitu. Atau kita berolahraga, itu juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Berterima kasih kepada diri sendiri merupakan salah satu bentuk reward untuk diri kita sendiri. Poin yang kelima adalah memberikan batasan kepada diri sendiri. Di sini setiap manusia, setiap individu pasti mempunyai permasalahan masing-masing. Pentingnya seorang individu menempatkan dirinya sebatas mana, itu sangatlah penting. Apabila teman kita sedang ditimpa ujian, bukan berarti kita langsung ikut campur sampai sedalam-dalamnya tentang masalahnya. Kita harus tahu di ranah mana kita harus bersikap, sampai sebatas mana kita harus mencampuri urusannya. Bukan serta-merta kita mencintai orang lain itu melebihi mencintai diri kita sendiri. Pentingnya memberikan batasan untuk diri kita sendiri adalah agar kita pun merasa nyaman untuk diri kita. Misalnya saja ketika kita diberikan beban kerja A, sementara teman kita diberikan beban kerja B. Ternyata teman kita melimpahkan beban kerjanya kepada kita. Apabila beban kerja kita itu belum selesai, maka kita boleh dan itu perlu menolak beban kerja teman kita yang dilimpahkan kepada kita. Mungkin itu salah satu bentuk batasan kepada diri kita sendiri. Mengapa? Agar kita juga bisa mengurangi depresi dalam diri kita, agar kita juga bisa mengurangi stres yang ada dalam diri kita. Poin yang terakhir dalam mencintai diri kita sendiri adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Kesehatan jasmani tentu teman-teman semua tahu bahwa berolahraga, memberikan makanan-makanan yang bergizi untuk tubuh kita merupakan bentuk kesehatan jasmani. Namun, untuk kebutuhan rohani, bagaimana cara kita menjaganya? Kebutuhan rohani sangatlah perlu dan menjadi tokoh utama dalam mencintai diri kita sendiri. Ya, hubungan kita dengan Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, maka rohani kita akan kuat. Semakin kita dekat dengan Allah, maka ketika kita ditimpa ujian, yang pertama kita mau menerima, kita tetap dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk kita agar kita tetap berpikir dengan akal yang sehat. Dan dari situ kita mempunyai jasmani yang kuat, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Rohani adalah ruh, tokoh utama dalam mencintai diri kita sendiri. Itulah mengapa mencintai diri kita sendiri yang paling utamanya adalah dimulai dari rohani kita, kemudian ke akal kita, kemudian ke jasmani kita. Teman-teman semua, itulah tadi poin-poin penting kita dalam bertanggung jawab mencintai diri kita sendiri. Apabila kita telah mampu mencintai diri kita sendiri dengan berkesadaran yang baik, sesuai dengan aturan-aturan yang Allah berikan, dan kita ridho terhadap takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun takdir itu tidak menyenangkan untuk kita dan kita bisa menerimanya, itu adalah bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Apabila kita telah ridho dengan takdir Allah dan Allah ridho dengan kita, maka akan mudah bagi Allah mengabulkan apa-apa yang kita mau. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.